Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firmansyah dengan NPM 2335 10158. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penjelasan seluruh materi dari pertemuan Big Data yang telah saya lalui dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6 untuk tugas proyek UAS ini. Untuk pertemuan pertama, saya akan menjelaskan data pengantar Big Data dan PySpark. Big data itu adalah kumpulan data yang berukuran sangat besar, kompleks, dan terus bertambah sehingga sulit diolah dengan metode tradisional. Karakteristik big data itu ada 5 V, volume, jumlah data sangat besar, velocity itu data mengalir dengan cepat, variety data memiliki berbagai format, veracity kualitas dan keakuratan data, value menghasilkan informasi yang bermanfaat. Lalu Apache Spark dan PySpark. Apache Spark adalah framework pemrosesan data terdistribusi yang bekerja lebih cepat karena memproses data di memori atau in memory. Arsitektur Spark yaitu driver program, cluster manager, worker node, eksekutor, Spark session itu merupakan titik awal untuk menggunakan Spark. Lalu PySpark itu data frame digunakan untuk membaca, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Lanjut pertemuan 2. Data lake dan HDFS. Data lake dan HDFS ini arsitektur data modern. Data lake ini adalah tempat penyimpanan data mentah dalam berbagai format seperti CSV, JSON, gambar, video, atau log tanpa harus menentukan struktur data terlebih dahulu, yaitu skema on-road. Data warehouse itu menyimpan data yang sudah bersih dan terstruktur untuk dianalisis skema on atau write. Lalu ada ADFS, Hadoop Distributed File System, adalah sistem penyimpanan terdistribusi yang digunakan dalam ekosistem Big Data untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Lalu ada arsitektur HDFS dan Pratikum. Ini merupakan komponen HDFS dari arsitektur HDFS Pratikum, yaitu ada Nemnode, itu untuk mengelola metadata dan lokasi penyimpanan file. Lalu data node untuk menyimpan data dalam bentuk blok. Lalu replication itu untuk menyalin setiap blok ke beberapa data node agar data tetap aman jika terjadi kerusakan server. Lalu di praktikum itu saya ada mempelajari tentang menghubungkan Python ke ADFS menggunakan library ADFS, lalu membuat dataset menggunakan Pandas, mengunggah file CSV ke data pakai like pada ADFS, menampilkan isi direktori ADFS setelah proses upload. Lanjut pertemuan 3. Fundamental PySpark dan Data Wireling. Programming Hadoop dengan Spark. PySpark itu digunakan untuk mengelola data dalam jumlah besar menggunakan Apache Spark. Data wrangling adalah proses mempersiapkan data agar siap dianalisis melalui pembersihan transfer dan pengolahan data. Fungsi dasar yang digunakan itu show menampilkan data, count menghitung jumlah data, lalu collect untuk mengambil data ke program, filter menyaring data, lalu with column membuat dan mengubah kolom, lalu filna itu mengisi nilai yang kosong atau nol. Lalu tahapan data wrangling di PySpark itu proses pengolahan data membuat Spark session dan data frame dari data mentah, membersihkan atau data cleaning seperti mengatasi nilai nol, menyeragamkan format teks dan memperbaiki format tunggal, mengekstrak informasi menggunakan regular expression atau regex, lalu mengisi data yang hilang atau imputansi data. Lalu ada melakukan transformasi dan perhitungan seperti menghitung total transaksi dan menghapus kolom yang tidak diperlukan. Lalu ada mampu menghasilkan data frame yang bersih dan siap dianalisis. Lanjut di bagian pertemuan 4. Konsep Spark SQL. Spark SQL adalah modul Apache Spark yang digunakan untuk mengelola data menggunakan sintaks SQL. Data frame dapat diubah menjadi temporary view menggunakan create or replace temp view sehingga dapat diakses dengan perintah SQL. Fungsi yang sering digunakan itu count menghitung jumlah data, sum menghitung total nilai, average menghitung nilai rata-rata, lalu rank memberikan peringkat berdasarkan nilai tertentu. Lalu ada query kompleks pada Spark SQL. Materi yang dipelajari yaitu join menggabungkan data dari beberapa tabel berdasarkan kolom yang berhubungan. Lalu group by itu mengelompokkan data untuk proses agregasi, CTE atau Common Table Expression atau WIT.
membuat tabel sementara agar query lebih mudah dibaca. Lalu window full function rank itu memberikan peringkat tanpa menghilangkan detail data. Lalu penerapannya itu menggabungkan tabel pegawai departemen dan gaji, menghitung total pengeluaran gaji setiap departemen, menentukan pegawai dengan gaji tertinggi pada masing-masing departemen. Ini merupakan contoh penerapan pada pertemuan 4 dalam bentuk datanya. Di sini ada pertama mengimpor library Spark Session-nya, lalu membuat Spark Session, lalu membuat sebuah data produk seperti contoh ada laptop, elektronik, dan juga harganya serta ID-nya, lalu ada kolomnya di bawah itu kolom ID, nama produk, kategori, dan harga. Lalu dashboard itu untuk menampilkan datanya, lalu membuat temporary view dengan create drop less time view-nya. Lalu query Spark SQL-nya. Ini merupakan untuk menghasilkan Spark SQL dengan select kategori, baru count, as jumlah, sum, harga, lalu average, rata-rata harganya. Lalu from produk untuk menampilkannya, group by kategori, lalu order by total harga desk. Maka saat ditampilkan hasilnya akan muncul kategorinya apa, misal elektronik, furnitur, jumlah produknya itu berapa, lalu total harganya, rata-rata harganya berapa. Lanjut pertemuan 5. Konsep optimasi Apache Spark. Optimasi kinerja bertujuan mempercepat proses pengolahan data pada Apache Spark. Konsep utama yang dipelajari itu execution plan, TTS plan, menampilkan rencana eksekusi query yang dibuat oleh Catalyst Optimizer, cacing titik C. Ini untuk menyimpan data di memori RAM agar proses berikutnya lebih cepat. Lalu partitioning, repartition, coalesce, mengatur pembagian data ke beberapa partisi untuk meningkatkan performa. Lalu format data CSV versus Parquet. Parquet lebih efisien karena menggunakan format kolom, kolumnar sehingga lebih cepat dan ukuran file lebih kecil. Lalu ada penerapan optimasi Spark. Dari materi praktikum itu membuat data sedami dalam jumlah besar, membandingkan performa penyimpanan dan pembacaan CSV dengan Parquet, menguji kecepatan query sebelum dan sesudah menggunakan Cache, lalu melihat execution plan menggunakan TTS plan untuk memahami proses eksekusi query, dan dapat kesimpulannya Parquet itu lebih cepat dan hemat ruang dibandingkan CSV. Caca mempercepat query yang dijalankan berulang. Execution plan membantu menganalisis dan mengoptimalkan performa query. Lanjut pertemuan terakhir, ini pertemuan 6. Konsep MongoDB NoSQL. MongoDB adalah database NoSQL yang menyimpan data dalam bentuk dokumen JSON atau binary JSON. Berbeda dengan database relasional, MongoDB tidak menggunakan tabel dan kolom yang kaku. Keunggulan MongoDB itu skema less ke struktur data lebih fleksibel. Lalu dapat mendukung array dan nested dokumen dalam satu dokumen. Cocok untuk data semi terstruktur dan data terstruktur seperti data e-commerce, IoT, dan log aplikasi. Perbedaan RDBMS dan MongoDB database ke database. Lalu tabelnya ke collection, row-nya itu ke dokumen. Lalu operasi dasar MongoDB. Operasi dasar MongoDB itu ada operasi CRUD. CRUD itu merupakan pembuatan kayak create, read, update, dan delete-nya. Lalu create itu untuk menambahkan satu atau beberapa dokumen, insert one atau insert many, menambahkan satu dokumen atau banyak dokumen. Lalu read itu untuk mencari data menggunakan fin dengan berbagai kondisi. Lalu update itu untuk memperbarui data menggunakan update one dan operator set atau push. Lalu ada delete, menghapus data menggunakan delete one. Penerapannya itu membuat database dan collection, menyimpan data mahasiswa atau pasien, melakukan pencarian perbaruan dan penghapusan data sesuai kebutuhan. Baik, itu tadi materi yang terakhir yang dapat saya sampaikan dari seluruh pertemuan Big Data dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Apabila ada kesalahan kata saat saya menyampaikan materi tadi, saya maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.